Assalamualaikum. Hai sahabatku muslimin dan muslimat, kembali lagi di keluarga Belalahan. Episode kali ini kami berada di Masjid Shirathol Mustaqim, merupakan masjid tertua yang ada di Samarinda. Masjid ini sudah dibangun beberapa ratusan tahun yang lalu. Semua bahan bangunan menggunakan dari kayu ulin. Desain bangunannya masih tetap terjaga dan menara yang mengadopsi gabungan gaya arsitektur Yaman dan Cina yang berukiran kutai. Nuansa khas masjid ini didominasi warna kuning dan hijau. Dan masjid ini mempunyai peninggalan sejarah yang masih tersisa saat ini, yaitu Al-Quran yang bertuliskan tangan dan kotak amal yang terbuat dari besi. Simak videonya terus dan tetap stay tune di channel Keluarga Belalahan. Video kali ini kami akan berkunjung ke masjid tertua namanya Masjid Shirathol Mustaqim yang letaknya ada di Jalan Mas Penghulu, Kelurahan Baka, Kecamatan Samarinda, Seberang. Nah, sebelum kami ke Masjid Shirathol Mustaqim, kami melewati Kampung Wisata Tenun. Kampung tersebut merupakan penghasil kain tenun yang dibuat dengan cara tradisional. Dari hasil kain tenun tadi bisa diolah menjadi berbagai macam produk, baik itu dari pakaian, tas, dan sarung. Tentunya kami akan mampir ke Kampung Tenun setelah mengunjungi Masjid Shirathol Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Keluarga Belalahan. Kali ini kami berada di masjid tertua di Samarinda, namanya Masjid Shirathol Mustaqim, yang memiliki banyak sejarah dari tahun berdirinya dan asal-usulnya. Dan kami akan langsung menanyakan kepada salah satu pengurus Masjid Shirathol Mustaqim. Simak terus videonya sampai selesai dan jangan di skip ya guys.
siapa Pak? Pak Sofian. Pak Sofian sebagai apa nih Pak? Sebagai takmir masjid. Takmir masjid ya. Siratal Mustaqim ya. Oh ya nih Pak, Masjid Siratal Mustaqim ini kan yang tertua Pak ya di Samarinda Pak. Iya. Mungkin bisa diceritakan Pak asal muasalnya seperti apa dan berdirinya tahun kapan? Iya. Sejarah masjid ini dulu sebelum masjid ini berdiri, lokasi ini tempat maksiat, ada main judi, sambung ayam, minuman keras dan lain sebagainya siang dan malam. Nah, pada tahun 1876 ada seorang ulama dari Kalimantan Barat, nama beliau Habib Abdurrahman As-Sagaf. Beliau dakwah, beliau minta izin dari Kota Kartanegara untuk dakwah di Samarinda seberang ini. Kemudian beliau dakwah orang-orang ini yang sering maksiat dengan lemah lembut. Akhirnya hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, ke tahun, alhamdulillah Allah berikan kesadaran kepada orang maksiat ini. Nah, jadi ketika Allah berikan kesadaran orang maksiat ini, semua dikumpul oleh Habib Abdurrahman As-Sagaf. Bagaimana seandainya kita di tempat ini kita jadikan sebuah masjid. Nah, jadi alhamdulillah pada masa itu setuju semua. Nah, jadi ketika setuju semua, masing-masing mencari bahan bangunan untuk masjid. Ini ada 4 pilar, yang pilar utama ini ada suku Guru, yang itu dari Dundang, ini dari Gunung Lipan, yang ini dari Karangwamus, satunya Sambal Seberang. Jadi 4 pilar ini beda-beda tempatnya. Beda tempatnya. Jadi ringkas cerita, ketika ini sudah siap untuk didirikan masa itu, ada yang 3 orang yang menemani Habib Abdurrahman As-Sagaf. Nah, pertama Usuluna, kemudian ada Longcung dan Kapiten Jaya. Dari masing-masing tiang ini masing-masing untuk mendirikan masing-masing kepala regonya satu itu. Nah, jadi ketika mau mendirikan pada masa itu, dari pagi sampai sore dia bisa mendirikan satu batang pun dia bisa mendirikan. Nah, menjelang maghrib ada seorang berpakaian putih yang menyerupai nenek-nenek orang tua. Nah, memberi salam kepada Habib Abdurrahman As-Sagaf, kepada jamaahnya. Kemudian bertanya orang tua ini mau apa rame-rame di lokasi ini? Nah, orang tua tadi kan. Jadi bilang Habib Abdurrahman As-Sagaf, kami ini untuk mendirikan sebuah masjid. Namun dari pagi sampai sore kami tidak bisa mendirikan suku tiang utama ini. Nah, jadi bilang orang tua tadi, saya insya Allah bisa mendirikan ini. Jadi ketawa semua orang, masa bilang orang tua ini bisa mendirikan suku Guru ini. Nah, jadi juga Habib Abdurrahman As-Sagaf, jangan meremehkan dulu kepada orang lain. Siapa tahu ada keramat dari orang tua ini. Nah, silakan kalau beliau sanggup. Nah, jadi kalau beliau saya sanggup, ada 2 persyaratan bilang orang tua tadi. Nah, pertama mendirikan ini di malam hari. Yang kedua tidak boleh dilihat. Syaratnya 2 persyaratan. Seandainya 2 syarat ini terpenuhi, insya Allah 4 suku Guru ini saya siap untuk mendirikan. Nah, jadi bilang Habib Abdurrahman As-Sagaf, kalau itu memang syaratnya, insya Allah kami turuti, kami patuhi. Nah, ringkas cerita, di malam hari pada masa itu dari yang keluar rumah orang-orang ini kecuali habis salat subuh. Nah, ketika habis salat subuh, rame-rame ke lokasi ini dilihat, alhamdulillah sudah berdiri suku Guru ini keempat-empatnya. Nah, jadi berdiri masjid ini pada tahun 1881 berdiri masjid ini. Nah, kemudian karena ini kerjaannya semua manual, semua alat tradisional, kurang lebih 10 tahun masjid ini baru kelar. Nah, kemudian diresmikan oleh Kerajaan Kota Kartanegara Haji Muhammad Sultan Sulaiman. Beliau yang memimpin khutbah di mimbar ini dan kemudian menjadi imam Jumat berjamaah. Nah, mungkin itu sejarah masjid ini. Terus ini Pak, benda-benda sejarahnya ada Pak, masih ada peninggalannya? Nah, jadi memang dulu banyak dulu. Jadi setiap pintu ini ada guci-guci dulu, tempat air untuk orang nyuci kaki. Jadi ada pintu, 3 biji pintu. Jadi setiap pintu ada 2 guci-guci dulu kan.
Jadi sebelum masuk tuh mereka cuci kaki Kaki dulu, Pak, ya? dulunya. Jadi akhirnya tahun ke tahun akhirnya barang ini termasuk barang antik. Akhirnya diambil oleh orang. Oh, diambil orang. dicuri atau Dicuri. Akhirnya hilang. Nah, jadi yang sampai sekarang ini cuma ada pati besi, kotak amal orang dulu. Kemudian ada Al-Quran tulisan tangan yang masih ada di masjid ini. Kalau Al-Qurannya Pak masih ada Pak? Masih ada, bisa di samping mimbar itu bisa kita lihat nanti kan. Oh iya. Oh iya nih Pak, bahan bangunannya ini sudah banyak direnovasi ya Pak? Nah, alhamdulillah bahan ini masih banyak yang dari tiangnya masih asli, dari dinding-dindingnya masih asli semua. Asli dindingnya ya? Asli semua. Kemudian mungkin ya namanya usia kan dari atap memang diganti sudah itu. Oh, dari atap kemarin tahunnya di tahun 2006 pergantian atap itu. Nah, kemudian lantai pun ya namanya usia kan ada yang patah dulu kan. Cuma diganti dengan yang baru, masih tetap banyak yang aslinya masih ini. Kalau lantai yang di teras itu Pak tuh kayu apa Pak ya? Nah, semua ini masih terbuat dari kayu ulin. Kayu ulin ya. Dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas itu terbuat dari kayu ulin. Kayu ulin semua. Uang kas kan ditempatkan di sini, belum ada bank lagi kan. Jadi tempatnya tuh di tempat ini. Halo guys, nah setelah kita berkunjung ke Masjid Siratal Mustaqim, di sekitar sini ada kerajinan tenun yang bisa diolah berbagai macam produk. Apa aja produknya, kita langsung ke tokonya ya. Yuk. Kalau sarung seperti ini berapa Mbak? Ini yang harga 300, kalau yang kayak gini dia 500 ribuan, kalau yang kayak gini ada yang sampai 7,5. Bahkan ada yang sampai 1.550.000 barangnya pun kosong, itu bisa dikerjakan 1 bulan. Ini berapa ini tadi? Ini yang 7,5. 750. Yang ini 500. Yang ini 300. Kenapa beda bahannya Kak? Mungkin kalau ini kan lebih motifnya modern, lebih ada motifnya kali Kak ya. Kalau yang kayak gini kan dia motif kotak-kotak kayak sarung aja. Sarung biasa. Nah, kalau untuk sarung pun Kakak udah tahu belum, kalau sarung Samarinda dia nggak punya merek, tapi dia masing-masing punya nama gitu. Jadi kayak misalnya yang khas di Samarinda itu kan ini.
Ini belang hata, namanya ini belang hata. Kalau yang kayak gini pucuk rebung, yang kayak gini belang negara. Ini pun sama belang hata, cuma beda warna. Yang khas banget ini warnanya. Oh, ini berapaan? Ini yang harga, ini kebetulan ini untuk yang anak-anak, jadi ini harga 2,5. 250? Iya. Oh, 250. Oh, ini bedanya tuh motifnya ya? Iya. Kalau ini lagi modern, kalau ini? Ini lebih umum sih, warna bahari gitu loh Pak. Kayak gini warna bahari, ini warna bahari. Kalau kata orang dulu memang ada kayak penjelasannya kenapa dinamakan belang hata itu. Belang ya. Belang. Motif sih lebih ke motif kalau kita kan. Belang apa tadi? Belang hata. Ya. Hata tuh, Muhammad Hatta tuh ya? Iya, nah kalau ini negara karena Ya, tidak ketemu dengan pengrajin tenunnya guys, dikarenakan sudah sore banget dan cuaca juga hujan. Jadi videonya cukup sampai di sini ya guys untuk kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video dan informasi kita yang terbarunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.